naga burik sinetron, aku memanggilmu. Ini nih, naga yang kemarin nongol di videoku yang ini nih. Nih, dan ternyata dari video yang ini tuh masih banyak banget yang komen kalau ini tuh kebagusan daripada naga yang ada di sinetron TV Dangdut. Padahal ini juga bikinnya ya udah cuma ada 3D model naga, tempel, udah asal aja gitu. Terus aku jadi penasaran nih, kalau misalnya asal aja masih kebagusan, gimana kalau misalnya aku bikin yang lebih liar? Apa yang bakal terjadi? Jadi aku udah nontonin semua naga-naga yang ada di Indonesia. Pertama, ada naga dari sinetron di tahun 2000-an. Ya, pasti kamu udah sering lihat ginian ya, di meme kan. Mirip lah sama naga yang ini nih, naga punyaku. Kelihatan model naganya simple, kurang detail, warnanya flat, jadi nggak realistis. Gerakan juga gitu-gitu aja, alias pakai template animation bawaan. Sementara buat naga film di luar negeri sendiri, kualitasnya udah detail banget, realistis, ngerinya tuh kerasa gitu loh. Kalau naga paling bagus yang ada di Indo saat ini adalah naga Marjan. Itu wow banget, salah sama MCU yang udah bikin naga sebagus ini di Indonesia. Singkat cerita, bisa dibilang TV Indonesia ketinggalan dalam CGI naga, bahkan kalah sama iklan sirup. Tapi kenapa? Kok bisa perusahaan TV yang punya ratusan karyawan dan aset berjuta-juta, naganya cuma kayak gini? Nah, menurut aku ini tuh adalah grand plan-nya TV Indonesia untuk memberikan tayangan hiburan bagi masyarakat. Karena walaupun perusahaan TV itu sebenarnya punya kemampuan buat bikin naga selevel Hollywood, tapi kalau satu perusahaan cuma fokus ngabisin waktu berbulan-bulan, uang berjuta-juta rupiah, dan puluhan SDM untuk produksi satu sinetron doang, kasihan dong orang-orang karena harus nunggu waktu lama buat nonton satu sinetron, bahkan bisa-bisa kekurangan tontonan sinetron di TV nantinya. Jadi sebenarnya yang dilakuin sama TV Indonesia saat ini itu adalah langkah cerdas biar tetap untung sekaligus tetap menyediakan hiburan buat masyarakat, yaitu dengan bikin sinetron low budget dan dengan pengerjaan dalam waktu sesingkat-singkatnya, tapi tetap bisa menghasilkan ratusan sinetron yang menghibur daripada bikin yang berkualitas bagus tapi cuma satu hasilnya. Untungnya sampai saat ini yang nonton TV masih banyak aja. Sementara kalau buat orang biasa bikin naga yang bagus itu tantangan yang berat banget. Soalnya bikin naga yang kelihatan kayak film barat kayak gini tuh butuh 3D model naga yang detail biar realistis. Detailnya tuh kayak dari sisinya kelihatan jelas, ada kelihatan gigi sama liurnya waktu mengaum, sayap sama cakarnya juga kelihatan ngeri. Dan buat bikin 3D model naga yang kayak gini tuh lama banget. Terus kalau misalnya nggak bisa bikin, ya solusinya beli, dan itu nggak murah. Ketika model naganya udah ada, buat ngegerakinnya juga lama, karena nggak bisa digerakin sekali pencet. Harus digerakin satu-satu anggota tubuhnya secara manual. Selain ribet, lama, dan butuh kesabaran ekstra buat nganimasiin naga, juga butuh device yang wajib spek dewa. Ya, masa udah punya 3D model naga yang bagus, tapi tiap kali mau digerakin, not responding. Makanya udah tahu kan, kenapa baru Marjan aja yang bikin naga sebagus itu. Mana setahun sekali doang bikinnya, karena emang butuh duit, waktu, dan device yang spek dewa. Untungnya aku udah punya semua hal tersebut. 3D model naga yang detail, punya waktu dan kesabaran buat ngerjainnya, punya. Terakhir, apakah aku punya device yang cukup kuat untuk ngerjain naga sedetail ini? Enggak. Soalnya kalau udah punya device-nya, dari dulu udah ku kerjain tuh naga yang sekelas level Hollywood. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, aku udah punya ini nih. MSI Laptop Creator Z16 HX Studio A13V. Namanya aja udah laptop kreator. Jelas emang didesain khusus buat orang-orang kreator yang suka bikin-bikin sesuatu. Tapi kalau buat nulis doang kayaknya agak overkill deh. Soalnya udah Intel Core i7, juga dilengkapi Nvidia GeForce RTX Studio yang mana udah dioptimalkan untuk penggunaan aplikasi kreatif kayak Adobe, Blender, Unreal Engine. Dan aku yakin banget kuat buat ngerjain naga kualitas Hollywood. Layarnya sendiri udah resolusi QHD+. Dan touchscreen, jadinya bakal ngemudahin buat proses kreatif. Jadi tunggu apa lagi? Saatnya aku bikin naga dengan kualitas yang mengalahkan kualitas naga terbang TV Pelangi, biar bisa segera ngalahin jumlah subscribernya. Ayo buruan bantu aku dengan cara subscribe channel aku. Masih butuh 30 juta lagi. Sekarang aku sama tim lagi mau ngomongin adegannya bakal dibikin kayak gimana nih si naganya. Karena di sinetron yang ada naganya itu udah pasti ada adegan menaikin naga terbang, jelas perlu ada adegan terbang menaikin naga. Tapi kalau cuma terbang doang, nanti detail naganya nggak kelihatan dong. Jadi biar makin keren dan biar kelihatan ngebrut alias ngeri brutal, ada juga adegan yang memperlihatkan detail-detail naganya. Nah, buat memudahkan produksi video naga ini, aku perlu bikin storyboard. Kenapa? Karena dengan adanya storyboard, nanti yang syuting maupun yang ngedit ini tahu posisi visual efeknya ada di mana. Naganya di
di mana, terus guanya di mana, dan sebagainya. Untungnya aja, ini laptop MSI Creator Z16 yang udah touchscreen. Jadi aku bisa gambar-gambar dengan easy nih. Apalagi pakai MSI Pen nih, makin easy lagi. Dan ini jadi hemat kertas banget. Dan ini nih, aku nyontek adegan naga dari House of the Dragon. Soalnya naganya itu bagus banget. Pengambilan gambarnya juga epic banget. Makanya aku jadiin referensi buat syuting besok. Moga-moga antar hasilnya bisa ya 10%-nya lah dari adegan ini. Walaupun cuma oret-oretan kayak gini, tapi yang penting cukup jelas lah buat semuanya lihat visual efeknya ada di mana. Sementara itu, kameramen aku, Bang Fardan, dan kreatif aku, Cusi, lagi nyiapin kebutuhan syuting. Oke, persiapannya itu udah hampir 100%, tapi ada satu yang kita mau pakai, yaitu senjata naga yang ada di gudang, tapi kondisinya udah nggak layak ya. Takutnya ada binatang-binatang aneh yang bisa bikin badan kita gatel. Tapi secara prop, dari kostum, sepatu, dan lain-lain, dari kamera juga, studionya kita udah siap, tinggal berangkat. Aman, Bang. Sambil nunggu proses persiapan produksinya selesai, ini aku lagi nyobain 3D model naganya sama 3D model environment-nya. Udah oke belum ya? Dan karena ini laptop udah pakai teknologi MSI TrueColor, ini kalau aku coba pakai yang udah kerender nih, tuh gila, ini warna hitamnya bener-bener kerasa banget. Dan gelapnya tuh oke banget kalau kelihatan di laptop ini nih, gila. Oke, 3D model udah beres, terus persiapan syuting katanya udah beres. Sekarang saatnya bawa nih laptop untuk berangkat syuting. Saat ini aku udah di lokasi syuting dan bisa dilihat di samping sini ada green screen, ada lampu-lampu, udah tertata semua. Karena mau apa? Aku mau ketemu dan mau naikin naga. Jadi inilah kenapa ada kursi di sini dan ada laptop ini. Kenapa harus ada nih laptop? Karena buat syuting kayak gini pakai green screen harus tahu visualisasinya itu udah cukup baik belum sih? Jadi aku mau nunjukin ke kamu kalau settingannya udah bener atau belum. Nih, aduh ini ke lock screen lagi. Untung udah pakai Windows Hello. Bisa dilihat di sini naganya ada kayak gini. Ini tujuannya buat apa? Buat tahu nanti green screen-nya kita ganti kayak gimana tampilannya, teksturnya kayak gimana, posisi naganya ada di mana. Ini kelihatan jelas semua ya. Dan settingan lampunya itu kayak gimana. Jadi nanti itu settingannya gelap, terus nanti di naganya keluar apinya di mulutnya. Dan aku harus pastikan nih green screen-nya udah bersih belum. Di sini aku tadi udah ngetes beberapa adegan naik kursi. Ini green screen-nya aku coba hilangin dan ternyata setelah di play lumayan lah ya. Dan kalau kamu lihat ini tampilan kayak gini jelas banget kan? Bahkan buat di kamera loh. Ini clear banget. Kenapa? Karena ini udah pakai teknologi MSI TrueColor. Jadi untuk kerjain visual effect kayak gini itu enak banget. Karena warnanya sama nanti apa yang dengan kita lihat. Terus tadi waktu aku ngopi filenya itu cepet banget. Soalnya laptop ini udah pakai PCIe Gen 4 SSD. Jadi ngopi cepet banget. Nah ini setup udah beres, setting ini udah beres, saatnya mulai syuting beneran. Ini enak banget di bawah kayak gini. Proses syutingnya termasuk cepat karena udah ada storyboard buat patokan. Jadi dari penataan lampu, kamera, lensa, dan posisiku langsung satset, cepet. Tapi ada satu hal yang harus diperhatikan banget pas syuting naga ini, yaitu sesuai sama situasi 3D environment. Karena di 3D environment nanti berupa gua yang gelap, jadi jelas butuh pencahayaan. Aku pakailah properti lentera. Sayangnya lentera yang aku bawa ini cahayanya redup banget. Jadinya pakai lampu tambahan buat bikin sumber cahaya. Kemudian di tiap pergerakanku, lampu tambahan ini harus ngikut terus. Selain itu karena ada adegan naga menyemburkan api biar kelihatan realistis, aku pakein lampu yang gede untuk jadi sumber cahaya semburan api naga. Dan blower biar bajuku kelihatan berkibas kena angin. Dan buat syuting ini karena full CGI, aku cobain buat pakai dua background, hitam dan hijau. Belum tahu nih mana yang lebih oke waktu editing nanti. Syuting pun udah selesai, saatnya masuk bagian yang paling sulit, yaitu editing.
Jadi awal tujuanku itu adalah bikin naga yang lebih bagus dari TV dangdut. Yang mana untuk mewujudkan hal tersebut tuh aku butuh 3D model naga yang teksturnya bagus juga. Sayangnya aku belum bisa bikin 3D model naga yang bagus karena butuh waktu berbulan-bulan dan aku kudu mempelajari anatomi naga, bikin gerakan naganya, bikin tekstur kulitnya dengan detail. Gila, itu tuh memakan waktu banget. Jadinya aku beli 3D model naga yang aku rasa waktu itu udah oke banget. Dan sekarang ketika aku lagi di tengah-tengah proses editing, aku baru nyadar kalau aku nggak bakal bisa nih meraih kualitas naga kayak di film Hollywood. Bukan karena perlu bikin gerakan naga yang rumit dan laptopku nggak kuat loh ya. Soalnya ini kan laptop MSI Creator Z16 dengan prosesor Intel Core i7, juga dilengkapi GeForce RTX Studio yang ini tuh garang banget ya. Nggak mungkin lah nggak kuat. Tapi karena 3D model naganya, iya 3D model naga yang aku beli nggak sebagus naga di Hollywood. Detail tekstur kulitnya itu ya bagus, tapi nggak sebagus naga film-film barat. Ketika aku coba kali dengan pengaturan lighting, tetap aja belum maksimal. Walaupun aku udah ngabisin waktu yang lebih lama daripada TV kan terbang dalam ngedit naga ini, sekitar 2 mingguan lah. Tetap aja hasilnya aku ngerasa kurang maksimal. Solusinya adalah aku beli model naga yang sebagus naga film barat dan itu mahal banget. AdSense YouTube nggak nutup itu guys. Jadi mau nggak mau dengan 3D model naga yang aku udah punya, aku berusaha sebaik mungkin buat bikin ini serealis dan sebagus mungkin. Dan berakhir dengan aku nambah 1 minggu lagi buat ngedit naga ini. Akhirnya selesai juga dan sekarang saatnya kamu bisa menyaksikan naga versi Mindplace. Ya, itu dia hasil usahaku bikin naga selama 3 minggu dengan model naga harga 3 jutaan aja. Kalau menurut aku tuh hasilnya masih bisa lebih oke lagi ya. Coba kalau misalnya aku bisa ngerjain ini sampai berbulan-bulan, terus punya model naga yang harganya ratusan juta. Gila, gimana coba itu hasilnya? Dan aku nggak perlu takut device-nya nggak kuat. Kan udah ada ini nih, MSI Creator Z16. Kalau pakai yang kentang ya jelas. Tapi kalau menurut kamu hasilnya lebih bagus dari TV dangdut nggak? Coba komen dong. Terus kalau udah selesai nonton ini, mending kamu nonton video yang ini atau yang ini nih. Yang ini tuh ada pakai laptop MSI juga nih.